warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Ade Maulana. Saya akan menjelaskan topologi jaringan komputer dan topologi bus. Topologi jaringan komputer adalah cara atau metode untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan, mulai dari dua komputer hingga banyak komputer. Topologi jaringan menentukan bagaimana komputer terhubung, yang mempengaruhi kecepatan komunikasi, biaya instalasi, dan kemudahan perawatan jaringan. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya, memakai satu jalur transisi. Semua node yang terhubung di saluran utama atau bus itu dapat berkomunikasi dengan yang lainnya melalui segmen jaringan tunggal. Umumnya topologi ini ditetapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kabel koaksial koaksial kabel adalah jenis kabel yang digunakan mentransmisikan sinyal listrik dengan frekuensi tinggi. Kabel ini terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh konduktor dan dielektrik (isolator). Selanjutnya, saya Anafeli Natasha akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi topologi bus. Yang pertama, menyediakan jalur komunikasi bersama. Dalam topologi bus, semua perangkat akan terhubung ke satu kabel utama. Jadi memungkinkan perangkat-perangkat ini akan saling berkomunikasi dan menerima data. Yang kedua, meningkatkan keterhubungan. Topologi bus dapat meningkatkan keterhubungan antar perangkat dalam jaringan menjadi lebih terorganisir. Yang ketiga, kemudahan instalasi dan konfigurasi. Karena desainnya yang sederhana, sehingga memudahkan topologi bus ini dalam instalasi dan konfigurasi karena dapat diatur dengan cepat tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Yang keempat, efisiensi biaya. Karena biaya instalasi dan perawatan jaringan terbilang rendah sehingga membantu dalam efisiensi biaya. Anggarannya jadi terbatas. Yang kelima, memfasilitasi transfer data. Topologi bus memfasilitasi transfer data antar perangkat dalam jaringan, sehingga setiap perangkat hanya perlu mengirim data ke kabel utama, dan data tersebut akan diterima oleh perangkat tujuan yang terhubung ke kabel utama yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri topologi bus. Yang pertama, menggunakan satu kabel utama atau backbone, di mana semua perangkat akan terhubung ke satu kabel yang sama, di mana itu berfungsi sebagai jalur komunikasi utama. Kabel ini sering disebut bus atau backbone. Yang kedua, komunikasi data searah atau unidirectional, di mana data mengalir dalam satu arah sepanjang kabel sehingga mencapai tujuan. Jika ada dua perangkat yang mengirim data bersamaan, maka akan terjadi tabrakan data atau collision. Yang ketiga, menggunakan terminator di ujung kabel. Terminator dipasang di kedua ujung kabel untuk mencegah adanya pantulan sinyal yang bisa mengganggu transmisi data. Yang keempat, mudah dipasang dan hemat biaya. Karena hanya menggunakan satu kabel, jadi pemasangannya lebih sederhana. Biayanya bisa lebih murah karena tidak butuh banyak kabel dan perangkat tambahan. Yang kelima, performa menurun jika banyak perangkat. Akibat semakin banyaknya perangkat yang terhubung, maka lambat transfer datanya akan semakin lama. Ini terjadi karena semua perangkat berbagi bandwidth yang sama. Yang keenam atau yang terakhir yaitu jika kabel utama rusak, maka jaringan akan ikut mati. Hal ini terjadi karena topologi bus hanya menggunakan satu kabel utama, jadi jika putus seluruh jaringan akan lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danesa Sriani, saya di kelas 11 F32. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, biaya rendah. Topologi bus membutuhkan kabel yang lebih sedikit dibandingkan topologi yang lain seperti star ataupun ring, sehingga biaya pemasangannya lebih terjangkau. Yang kedua, kemudahan instalasi. Topologi bus mudah diinstal karena hanya membutuhkan satu kabel utama untuk menghubungkan ke semua perangkat. Yang ketiga, skalabilitas terbatas. Topologi bus memungkinkan penambahan perangkat baru dengan relatif mudah.
Namun, skalabilitasnya terbatas dan kurang cocok untuk jaringan besar. Yang terakhir, mudah diperbaiki. Jika terjadi kerusakan pada satu perangkat, perangkat lainnya masih dapat terus bekerja. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan topologi bus. Yang pertama, kinerja yang terbatas. Topologi bus memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan topologi lain seperti star ataupun ring, terutama pada jaringan dengan banyak perangkat. Yang kedua, keandalan yang rendah. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu dan proses identifikasi masalah akan lebih sulit. Yang ketiga, potensi tabrakan data. Saat beberapa perangkat mengirimkan data secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan data yang mengganggu kinerja jaringan. Yang keempat, kurang fleksibel. Topologi bus kurang fleksibel dalam hal penambahan atau perubahan konfigurasi jaringan. Terakhir, tidak cocok untuk jaringan besar. Topologi bus kurang cocok untuk jaringan besar karena akan menyebabkan penurunan dan kesulitan dalam pemeliharaan. Jenis-jenis topologi bus. Pertama, topologi bus linear. Topologi bus linear merupakan topologi bus paling sederhana. Dalam topologi bus linear, semua perangkat terhubung secara langsung ke satu kabel utama yang panjang tanpa adanya percabangan. Topologi linear hampir mirip dengan topologi bus. Oleh karena itu, biasa disebut topologi bus beruntun. Kabel utama terhubung pada setiap komputer dengan penyambung T. Kemudian, pada bagian sudutnya dipasangkan terminator. Kedua, topologi distribute bus. Topologi distribute bus, jenis topologi ini berbeda dengan jenis topologi linear yang sebelumnya. Topologi jenis ini memiliki beberapa cabang. Cabang tersebut dibentuk pada kabel utama secara langsung. Setiap cabangnya memiliki titik akhir masing-masing yang membuat pembangunannya juga lebih rumit apabila dibandingkan dengan linear bus. 3. Topologi bus hybrid. Topologi bus hybrid adalah kombinasi dari topologi bus dan topologi lain seperti ring, star, atau mesh. Topologi bus sendiri adalah topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat jaringan. Topologi bus hybrid adalah topologi luas yang terdiri dari gabungan dua topologi atau bahkan lebih. Topologi hybrid memiliki ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Cara kerja topologi bus. Bagaimana topologi bus bekerja? Topologi bus bekerja dengan cara yang sederhana. Semua perangkat terhubung ke satu jalur komunikasi yang disebut bus. Saat perangkat mengirim data, data tersebut disiarkan di sepanjang bus dan dapat diterima oleh semua node. Setiap node memeriksa alamat tujuan pada paket informasi hingga node yang dituju ditemukan. Jika sebuah node perlu mengirimkan data, node tersebut harus menunggu bus pada jalur bus. Karena topologi bus adalah half duplex, itu berarti data dapat berjalan dua arah pada bus, tetapi hanya satu arah pada satu waktu. Jika beberapa node mencoba berkomunikasi secara bersamaan, ada resiko tabrakan data. Contoh topologi bus. 1. Laboratorium komputer di sekolah. Di banyak sekolah, laboratorium komputer sering menggunakan topologi bus karena kesederhanaannya dan biaya rendah. Dengan satu kabel utama yang menghubungkan semua komputer di laboratorium, siswa dapat dengan mudah mengakses jaringan untuk tugas-tugas seperti mengakses internet, mencetak dokumen, atau berbagai file dengan perangkat lain di jaringan. 2. Jaringan rumah untuk perangkat IoT. Di rumah, topologi bus dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat Internet of Things atau IoT seperti Smart TV, perangkat keamanan, dan perangkat rumah pintar lainnya. Dengan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat IoT, pengguna dapat dengan mudah mengontrol dan memantau perangkat melalui satu jaringan. Lingkungan kantor kecil. Di kantor kecil, topologi bus sering digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan printer dalam satu jaringan. Dengan menggunakan satu kabel utama, semua perangkat dapat terhubung dan berbagai sumber daya seperti printer dan akses internet. Topologi bus dalam lingkungan kantor kecil ini sehingga instalasi mudah dan biaya lebih rendah. 4. Jaringan penelitian di universitas. Topologi bus sering digunakan pada laboratorium penelitian universitas untuk menghubungkan berbagai perangkat pengujian dan komputer, misalnya dalam laboratorium fisika atau kimia. Berbagai sensor, perangkat analisis data, dan komputer bisa dihubungkan melalui satu kabel bus.